Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Selamat pagi, silakan duduk Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama. Oke. Oh ini ya. Ini ya. Ini, oke. Ya. Terima kasih pertama-tama sampaikan pada Bapak Adoy yang telah memberi kesempatan pada kami untuk kami ada di tempat ini bersama dengan keluarga. Kami dengar cerita dari istri dan anak yang kemarin mengisi tempat ini karena bulan September kami ngisi di daerah Kepala Sedangnya namanya Bapak Inspektur 2 Laba ya, seorang polisi di sana. Kami nggak ke sini, jadi kami yang dengar cerita saja dari anak dan istri kami. Luar biasa ibadah di tempat ini, Ibu dan Bapak sekalian. Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Ya, Tuhan hadir di tempat ini. Saya di sana, ya saya itu kalau dilawat Tuhan, di jamaah Tuhan mesti menangis. Ya, ini hari pencurahan Roh Kudus. Dari tadi malam sampai pagi hari ini, saya doa pagi nangis terus, Ibu dan Bapak sekalian. Saya nggak ngerti, ini Tuhan sedang berurusan dengan saya. Saudara sekalian, kalau kita itu ada dalam lawatan Tuhan, ada dalam kendali Roh Kudus, kita mesti harus menyerahkan hidup kita. Kita buka hati kita agar Roh itu bersarang ada dalam hidup kita. Saudara sekalian, coba kita lihat Markus. Saya akan bacakan Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita baca yang kedua, yang sudah sering kita dengar, Kisah Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus. Karena hari ini hari pencurahan Roh Kudus, kami akan coba sharing tentang pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul ayat 2. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 21, agak cukup panjang. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Saya loncat di dalam ayatnya yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan dicurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Yang ke-21, ini yang menjadi kabar baik bagi kita masing-masing. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya masih baca lagi di dalam Ulangan, Bapak Ibu sekalian, Ulangan pasal yang ke-16 ayat 9 sampai yang ke-11. Ulangan 16 ayat 9 sampai yang ke-11. Ulangan 16 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya bacakan. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Amin. Tuhan berkati. Saudara sekalian, Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah pengucapan syukur. Karena bangsa Israel waktu itu berhasil panen, ya panen gandum. Di Indonesia nggak ada panen gandum ya, nggak ada panen gandum, adanya panen padi ya, panen padi. Nah, Pentakosta pada perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus. Oh, harus pakai ini ya? Nggak pakai ini nggak apa-apa ya, harus pakai ini. Oh, masuk di, ya maaf ya. Oke, ya saya biasa kalau saya bisa jalan-jalan kalau tidak apa-apa deh. Saya terbiasa, maaf Bapak Ibu sekalian, saya kalau ada di depan mimbar saya mesti jalan-jalan nih. Ya bisa, oke. Nah, maaf. Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah ucapan syukur karena panen gandum. Dan pesta Pentakosta pada perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus. Saudara sekalian, kenapa kita flashback ke belakang dulu di dalam perjanjian lama? Kita tidak boleh meninggalkan perjanjian lama. Satu iota pun tidak boleh hilang dari ayat atau dari firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru adalah turunnya Roh Kudus. Saudara sekalian, ada satu hikmat atau makna di dalam perjanjian lama, yaitu kalau kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang membuat kita menjadi sejahtera, kita kadang-kadang lupa untuk mengucap syukur. Kita kadang-kadang lupa untuk berterima kasih. Karena itu sebagai sesuatu yang biasa. Contoh pada saat saudara dan saya terima gaji. Saudara saat terima penghasilan, rasanya itu biasa saja. Rasanya itu sesuatu yang wajar, karena aku sudah bekerja 1 bulan, dan aku telah mengeluarkan keringat, dan wajar kalau mendapatkan penghasilan. Saudara sekalian, kadang-kadang saya sudah ngomong sama anak saya, kamu jangan melihat gajimu ya, jangan melihat nanti kamu lihat gaji, karena dia sudah pernah kerja. Kamu jangan lihat gajimu di struk gajimu. Kalau kamu terpatri pada gaji yang ada di situ, kamu hanya terbatas pada gajimu itu tok. Kalau gajimu 5 juta, selesai di 5 juta tok. Karena kita terpaku pada struk 5 juta. Saudara sekalian, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang percaya dipanggil Tuhan. Kalau saudara dan saya membatasi Tuhan dengan gaji yang ada di struk gaji saudara dan saya 5 juta,
selesai. 5 juta saudara nggak bisa apa-apa. Saudara nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau saudara menanamkan dalam pikiran saudara, mindset saudara, bahwa gajiku, pendapatanku itu bukan dari gaji, tetapi dari Tuhan. Maka Anda akan mendapatkan satu pemikiran pemahaman no limit. Tidak ada batasnya. Tidak ada selesainya. Saudara, saya nggak ngerti. Mungkin saudaranya terima gaji, maaf. Gaji UMK di Kupang saya baca hanya 2.398. Nggak cukup 1 bulan. Saya juga heran. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman saya. Ini UMK di Kupang ini 2,3. Biaya hidup di Kupang sangat mahal banget. Saya makan kemarin beli ini wah mahal lebih mahal daripada Semarang. Gaji UMK-nya 2,3 saudara sekalian. Kalau saudara terpatri pada gaji saudara 2,3 selesai, habis. Saudara nggak bisa ngapa-ngapain kalau gajimu habis. Tapi kalau saudara tanamkan dalam pikiran saudara dan saya, gajiku bukan dari 2,3, tapi gajiku mendapatkan dari Tuhan yang no limit, yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh siapapun. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang selalu menjadi pemenang. Amen. Saudara sekalian, ucapkan syukur apapun yang saudara terima. Karena dengan pengucapan syukur, Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja. Selalu pengucapan syukur. Tapi kalau kita terima segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, wah tekan rak ya sampai 1 bulan. Sampai enggak ya 1 bulan? Maka saudara membatasi kuasanya Tuhan. Maka saudara akan terhenti untuk Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Maka yang ada dalam kehidupan saudara, pikiran saudara, mindset saudara, ini bagaimana ya cara mencukupi 1 bulan gaji ya? Maka saudara akan melakukan kadang-kadang hal yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi kalau saudara menempatkan Roh Tuhan, kuasa Tuhan di atas segalanya, maka semua Tuhan yang atur, bukan bukan saudara yang mengatur, tapi Tuhan yang mengatur. Ingat, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang berperang untuk saudara. Bagian saudara yang 1%, bagian Tuhan 99%. Karena Tuhan sudah menyerahkan, ini loh Tuhan hidupku. Kalau saudara sudah angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Maka saudara jangan khawatir, apapun yang saudara terima setiap bulan, hadapkan pada Tuhan. Hadapkan pada Tuhan, ini Tuhan. Ini bukan pendapatanku dari dunia, ini dari Engkau Tuhan. Silahkan Tuhan, mari lipat gandakan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Saya ini gaji seorang pegawai negeri. Saya sudah jadi pegawai negeri itu sudah cukup lama, sudah 40 tahun. Saya ngajar di Untak, Semarang. Dosen PNS saya di Untak, Semarang. Kalau saya hanya mengandalkan gaji nggak cukup. Untuk makan 1 bulan nggak cukup. Saya diajari oleh hamba saya, pendeta saya, kamu jangan mengandalkan gaji dari pemerintah. Jangan berharap dari gajimu cukup 1 bulan. Kamu omongin di gajimu bahwa aku terima gaji bukan dari pemerintah tapi dari Tuhan. Maka saya bersyukur setiap kali saya membutuhkan ini Tuhan sediakan dana. Setiap kali saya membutuhkan itu Tuhan cukupkan. Karena saya tidak mengandalkan gaji dari pemerintah, saya mengandalkan gaji dari Tuhan. Saya itu hidup dari anugerah Tuhan. Anak saya nomor 1 butuh duit untuk ambil sekolah lagi, Tuhan sediakan. Gaji saya nggak cukup, saudara sekalian. Anak saya nomor 2 juga begitu. Ambil S2, main baru terima S2 di Undip, duitnya sangat terbatas. Tuhan sediakan dana yang cukup. Memang Tuhan berikan saya itu satu kegiatan yang lain. Dan itu merupakan bagian di mana saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya ngomong sama Tuhan, gajiku dari Engkau ya Tuhan. Olehnya itu setiap kali saya mendapatkan gaji, selalu ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Tapi kalau sungut-sungut yang saudara naikkan, maka pikiran saudara
itu yang akan mengendalikan saudara. Maka mindset saudara itu yang membatasi kuasanya Tuhan untuk turun memberkati saudara lebih dari cukup, more than enough. Saudara sekalian, maka pada saat perjanjian lama, Roh Kudus turun saat ucapan syukur naik. Saat ucapan syukur naik, Roh Kudus turun. Saat Roh Kudus turun, maka Roh Tuhan itu yang akan memberikan kuasa kepada orang pada saat itu untuk melipat gandakan. Ingat, saudara sekalian, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000. Itu matematika dari mana kalau bukan matematika dari surga? Maka saudara sekalian, saat saudara mengalami kekurangan, mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak, ya setelah daging, sungut-sungut dulu yang keluar. Oke, enggak apa-apa, tapi cepat bertobat. Cepat bertobat. Jangan saudara dininabobokan, dilarutkan dengan perasaan saudara, dilarutkan dengan hati saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungut-sungut terus. Cepat bertobat. Enggak apa-apa saudara sungut-sungut, tapi cepat bertobat. Ambil langkah, masuk di kamar, cepat bertobat. Minta pengampunan bagi Tuhan dan segera cepat mengucap syukur. Tuhan pasti akan mengadakan pembalikan keadaan. Itu Pentakosta di perjanjian lama, saudara sekalian. Perjanjian lama. Yaitu mengucap syukur atas panen. Mengucap syukur atas gaji. Zaman dulu petani mungkin tidak terima gaji, adalah panen. Sedangkan kita masuk yang kedua adalah perjanjian baru. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah fasih membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Yaitu dalam Kisah Para Rasul 2. Ayat pertama sampai yang ke-21. Saya akan ambil di dalam pasalnya yang ke-21. Ya, di 21. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini kabar baik saudara dan saya atas pencurahan Roh Kudus pada hari ini, saudara sekalian. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kabar baik ini tadi sudah saya bacakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pengertian diselamatkan jangan ada batasi pada satu kondisi tertentu. Keselamatan harus Anda bebaskan dari segala aspek kehidupan saudara. Keuangan, kesehatan, keluarga, pelayanan, pekerjaan, masa depan anak-anak, hubungan keluarga, hubungan bertetangga, hubungan berjemaat. Anda harus bebaskan dari batasan-batasan yang sering ada dalam keterbatasan pikiran kita. Jadi keselamatan itu bisa terjadi di kesehatan saudara. Keselamatan bisa terjadi di pekerjaan saudara. Keselamatan bisa terjadi di pendidikan anak-anak saudara. Masa depan saudara, pasangan saudara, uang saudara, pelayanan saudara. Itu menunjukkan keselamatan saudara. Dan kalau saudara berseru, apapun yang menjadi kelemahan, kesusahan, apapun yang menjadi kerepotan saudara, masalah saudara, akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara berseru. Berseru bukan hanya berseru Tuhan, tapi berseru dengan iman. Beda, berseru, berteriak biasa dan berteriak dengan iman itu beda, saudara sekalian. Nah, kita lihat di dalam tadi Markus pasal 10 ayat yang 46 sampai yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46
sampai yang ke-40 sampai ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Saudara sekalian, ini ada satu tokoh yang namanya Bartimius. Dia pengemis, dia buta. Saya hari Jumat kemarin ngomong-ngomong dengan namanya Kak Freddy dan Jemima. Dia punya pelayanan di Keva Menanu. Dia punya pelayanan, punya PKBM yang berbasis pertanian. Saya ngomong-ngomong di sana, dan di sana itu angka stuntingnya paling tinggi. Saya percaya Anda tahu stunting ya. Stunting itu tumbuh kembang anak itu sangat rendah. Stunting itu. Jadi kalau ibu melahirkan bayi, sang bayi itu pertumbuhannya sangat lambat, bahkan kerdil. Saya ngomong karena saya pernah membimbing mahasiswa saya itu meneliti tentang stunting. Ya, saya tertarik mau ke Keva Menanu, tapi waktu saya terbatas. Saya cutinya 2 minggu, selesai tanggal 12. Ya, saya suka Kupang. Saya sudah 5 kali ke Kupang tempat ini, sudah sekalian. Nah, ngobrol-ngobrol dengan teman saya ini, saya ngomong, Mbak, apa masalahnya ada stunting di sana cukup tinggi, Pak? Masalahnya gizinya kurang bagus, Pak. Masalahnya asupan gizinya kurang bagus, Pak. Nutrisinya jelek dan sebagainya. Tapi saya ngomong, yang paling menentukan, yang paling mendasar, stunting disebabkan oleh karena kemiskinan. Oleh karena kemiskinan. Nah, kemiskinan itu dipicu oleh karena tingkat pendidikan rendah. Penghasilan kalau pendidikan rendah, maaf, itu pekerjaan pun juga tidak akan mendapat pekerjaan yang baik. Mungkin bagi jadi kuli bangunan, jadi kuli panggul, yang jelek-jelek tukang bangunan. Kalau pekerjaan tidak baik, penghasilan juga tidak baik. Kalau mereka anak Tuhan, mereka bisa ngomong Tuhan, Tuhan, pendapatanku bukan dari struk gaji, tapi dari Tuhan. Oke, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang belum kenal Tuhan, pendapatan sekian itu bisa memicu adanya stunting. Mungkin mereka tidak bisa memberikan makanan yang bergizi, tidak bisa memberikan nutrisi yang baik, tidak bisa memberikan mungkin ASI yang tambahan yang baik, akhirnya stunting, kemiskinan. Dan kemiskinan ini juga identik dengan pekerjaan yang namanya pengemis, saudara sekalian. Gak ada ceritanya pengemis itu kaya, gak ada, kecuali kalau pengemis itu pengemis yang mungkin mengemis dari sisi mereka malas. Mereka hanya minta-minta. Di Bangladesh itu pengemis kaya ada, India juga ada pengemis yang kaya, tapi hanya 1-2 orang, gak ada 0,1%, gak ada. Gak ada ceritanya pengemis itu kaya, gak ada. Dan ini Bartimius, dia sudah pengemis, dia buta. Sudah sekalian, Anda dan saya bisa bayangkan, sudah pengemis dan buta, itu dua pertanda, itu gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa apa-apa. Penghasilannya sudah gak ada, dia peminta-minta dan gak bisa melihat, saudara sekalian. Gak bisa melihat. Dan biasanya, saudara sekalian, kalau seorang itu buta, itu Tuhan berikan kemaadilan, yaitu telinganya mendengar. Telinganya terbuka, saudara sekalian. Dia gak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi telinganya ini menjadi ganti mata. Telinganya ini, saudara sekalian. Dan pada saat orang berbondong-bondong, Yesus ada di dalamnya, ini Bartimius dengar. Dari cerita-cerita, oh Yesus sedang akan jalan, Yesus jalan. Yesus akan melintasi di mana Bartimius itu nongkrong di situ. Dia nongkrong di situ terus, saudara sekalian. Nongkrong di situ. Dan pada saat Yesus lewat, ini sang pengemis yang buta, yang juga anak Timius juga enggak baik juga. Pendidikan pekerjaannya itu yang lewat Yesus, dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara sekalian, teriakan Bartimius bukan hanya sekedar teriakan. Seruan Bartimius tidak hanya sekedar seruan, tapi seruan yang mengandung iman, seruan yang mengandung pengharapan, seruan yang mengandung kekuatan, seruan yang mengandung
pengharapan yang kuat. Karena Bartimius sadar, Bartimius tahu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seruannya didengar dan Tuhan pasti sembuhkan. Karena di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya percaya Bartimius percaya Yesus yang lewat itu adalah Tuhan Yesus. Dan aku kalau menghentikan Yesus dan Yesus berhenti, dan aku bisa menghentikan Yesus dengan imanku, pasti aku sembuh, saudara sekalian. Saudara sekalian, kenapa Yesus berhenti? Kenapa Yesus berhenti? Apakah Bartimius bengak-bengok teriak-teriak sampai sekian kali? Karena begitu Bartimius teriak, murid Yesus, diam kau, berhenti kau. Bartimius dihentikan, saudara sekalian. Dihentikan. Tetapi itu tidak menghentikan Bartimius untuk terus berteriak lebih keras lagi. Volumenya dikeraskan lagi. Tapi kekerasan volume Bartimius disertai dengan yang namanya iman. Kalau kita berdoa, teriak-teriak tanpa ada iman di dalamnya, Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak tertarik dengan kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tidak tertarik dengan penderitaan saudara dan saya. Tuhan tidak tertarik dengan masalah saudara dan saya. Tetapi Tuhan tertarik dengan iman saudara dan saya. Kalau saudara tidak punya iman saudara sangat pendek-pendek. Tuhan tidak bisa terima iman saudara. Apapun teriakan saudara, masalah saudara, apakah kesehatan saudara, keuangan saudara, rumah tangga saudara, suami, istri, anak, masa depan saudara, Tuhan tidak dengar. Tapi Tuhan tertarik dengan iman saudara dan iman saya. Pada saat saudara teriak dengan iman, itu pada dasarnya saudara sudah mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang sudah saudara terima untuk menghentikan Yesus hadir di dalam relung hati saudara, untuk Yesus berhenti dan tinggal di dalam hidup saudara dan saya, untuk Yesus hadir di dalam hati saudara dan saya. Tapi kalau saudara tidak punya iman, teriakan sekeras apapun, Yesus tetap jalan. Yesus tetap jalan. Dan Yesus tidak akan mendengar teriakan. Saudara sekalian, di hari pencurahan Roh Kudus, itu dalam Kisah Rasul tadi yang ayat yang Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di situ. Berkumpul di situ. Dan di dalam ayatnya yang ke-17, Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Roh Tuhan itu akan dicurahkan pada orang percaya dan semua orang. Apakah itu anak? Apakah itu orang dewasa, remaja, pemuda, ibu, bapak, orang tua? Asal kita percaya, Roh Tuhan bekerja, Tuhan curahkan rohnya kepada saudara dan saya. Tuhan tidak memandang apakah saudara kaya, enggak. Tuhan tidak memandang apakah saudara tidak punya, enggak. Tuhan tidak memandang apakah saudara itu berpendidikan tinggi atau tidak, enggak. Enggak, saudara. Tapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada saudara dan saya sebagai orang percaya dengan tidak melihat status kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tapi Tuhan melihat saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan kalau Roh Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara, aktifkan saudara sekalian. Jangan padamkan Roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Ingat tadi nyanyian, rohku menyala-nyala. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19 yang dikatakan, jangan padamkan roh Tuhan. Kalau roh Tuhan sudah dicurahkan atas hidup saudara, jangan saudara padamkan. Karena roh Tuhan itu
smooth, lembut, tenang. Dan saudara punya free will. Saudara punya kekuasaan. Apakah saudara akan terima roh Tuhan atau saudara tolak? Itu adalah kewenangan saudara. Itu adalah hak saudara. Itu hak saudara. Dan kita lihat tadi pelajaran Bartimius. Dia sadar kekurangannya, dia sadar kelemahannya, pengemis dan buta. Karena kelemahannya itu, maka dia mengaktifkan kuasanya Tuhan, imannya untuk menghentikan Tuhan Yesus. Tidak hanya berhenti di situ, saudara sekalian. Tidak hanya berhenti di situ. Pada saat Tuhan berhenti dan memanggil Bartimius, maka apa menjadi respon Bartimius? Ayat yang ke-50. Bartimius menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Pada saat Yesus berhenti memanggil Bartimius, itu ada keaktifan dari Bartimius, ada sel-sel aktif. Jadi pada saat Bartimius dipanggil Tuhan, dia tidak diam saja, tapi dia aktif. Dia aktif, yaitu dia segera menanggalkan jubahnya. Ingat saudara sekalian, pakaian pengemis gak akan mungkin ganti-ganti, betul? Gak akan mungkin pernah berganti. Dan kalau gak pernah berganti, gak pernah dicuci, berarti kok kotor, berbau, lecek, baunya gak enak. Itu adalah gambaran dosa kita. Itu adalah gambaran kelemahan kita. Apakah kita sering marah, kemarahan, dendam, iri hati, kebencian, sakit hati, dan segala macam yang Tuhan tidak suka. Itu sering melekat di dalam hidup kita. Maka baju ini itu harus diganti, dicuci bersih. Jubah itu harus diganti. Bartimius sadar. Bartimius mengerti bahwa dia penuh dengan dosa. Maka Tuhan izinkan dia menjadi pengemis dan buta. Maka jubah kebesarannya itu ditanggalkan. Karena dia sadar yang dihadapi itu adalah Maha Kudus. Yesus Maha Sempurna, Yesus Maha Suci, dan Bartimius itu Maha Pendosa. Saya dan saudara adalah sampah. Saya dan saudara adalah sampah yang didaur ulang hanya karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Kita dilayakkan. Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bartimius setelah menanggalkan jubahnya, dia mendapatkan Yesus. Jadi sebelum dia datang ke Yesus, masih ada jarak. Dia tanggalkan jubahnya, dia lepaskan bajunya. Kemudian dia berlari untuk mendapatkan Yesus. Saudara sekalian, sering terjadi. Berkat sudah ada di depan mata kita. Anugerah kemurahan Tuhan sudah ada di depan kita. Tetapi kita nggak bergerak. Tetapi kita diam saja. Kepegang nggak? Enggak. Tuhan sudah berjanji kan akan memberkati saudara dan saya. Tapi kalau saudara diam, kebangetan. Masa Tuhan yang bergerak terus? Saudara sekalian, ingat. Tuhan tidak pernah lelah mengejar saudara dan saya. Tetapi kita sering lelah mengejar Tuhan. Disuruh doa malam, aduh capek. Disuruh persekutuan doa, lelah. Disuruh datang untuk ke persekutuan, gak ada waktu. Tuhan tidak pernah lelah memberi berkat pada saudara. Setan juga demikian tidak pernah lelah mengejar saudara loh. Maka pada saat berkat itu sudah ada di depan mata, saudara harus aktif. Mengaktifkan kuasanya Tuhan agar kita bisa menghancurkan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa menghalangi jalan kita sampai pada berkat itu. Tapi kalau tiap diam, wah setan bersorak-sorak. Kita anak buahnya setan. Karena kita nggak mau bergerak, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya bersyukur ini saya sedikit saksian. Anak saya nomor 1 itu awalnya daftar di Unjan gagal. Dia mau gagal. Pada waktu dia daftar di Undana, itu proses sangat panjang. Kami terakhir pelayanan di SOE bagi berkat 10.000 paket sembako di SOE tanggal 7
Saya pulang, sebelum pulang saya mampir ke Undana. Sebelum ke Undana saya berdoa dulu di mujizat air jadi anggur. Kemudian saya doa di Undana, sama istri anak, kita doa di situ. Saya doa di Fakultas Hukum karena dia Fakultas Hukum. Doa di situ kenceng banget. Setelah itu selesai, saya pikir nggak ada apa-apa. Saudara sekalian, saat saudara berdoa, setelah saya berdoa, kalau rasa-rasanya nggak ada apa-apa, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang kedua, tiba-tiba, Tuhan itu selalu tiba-tiba. Tiba-tiba itu berarti tidak terduga, bisa mendadak, dan tanpa ada peringatan. Itu tiba-tiba. Tiba-tiba Tuhan melintasi Bartimius. Gak akan kepikir oleh Bartimius. Tuhan melintas di depannya. Tiba-tiba. Tuhan sering tiba-tiba. Tuhan sering tiba-tiba. Kalau anak saya tidak dari jalur kumlot, gagal dia di Undana. Karena anak saya melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pemberkasan. Tahapan kedua adalah SKD, ketiga SKB, yang keempat wawancara, yang kelima micro teaching. Di SKD dia gagal, nilainya nggak cukup baik. Tapi dia ketolong karena dia ikut jalur kumlot. Akhirnya lolos. Di setiap 5 langkah ini saudara sekalian, saya dan keluarga dan juga anak-anak berseru terus saudara sekalian. Karena saya nggak tahu kairosnya Tuhan. Tiba-tiba kapan? Mungkin tempat ini butuh terobosan Tuhan. Apakah mungkin gedung? Tiba-tiba Tuhan kirimkan pengusaha untuk memberkati ini. Kita nggak tahu. Tiba-tiba. Maka saudara sekalian, jangan remehkan waktunya Tuhan. Terus berdoa, tetaplah berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Tiba-tiba Tuhan akan berikan sesuatu yang Tuhan harapkan. Ingat, saat saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara sekalian. Dan pada saat Tuhan lewat, Bartimius tidak melewatkan kesempatan sedetik pun. Teriak terus, pokoknya teriak terus. Maka kalau saudara belum dijawab Tuhan, teriaklah terus, berserulah terus kepada Tuhan. Ingat, barang siapa berseru pada Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberikan pada saudara keselamatan, baik di jiwa, roh, tubuh, melalui pekerjaan dan sebagainya. Dan pada saat Tuhan sudah datang menemui saudara, Anda harus aktif. Aktifkan dunamis saudara, kekuatan saudara yang sudah dicurahkan Roh Kudus pada hidup saudara. Aktifkan. Dan saat Tuhan tanya kepada saudara, ini juga sangat menentukan. Apakah kita termasuk orang yang rakus atau termasuk orang yang tidak tahu diri? Nah, ini penting. Tuhan menguji Bartimius. Bartimius, ayat yang ke-51, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara sekalian, kalau saudara dihadapkan dengan satu problem, satu masalah, keuangan, gaji kecil, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, saya harapkan tidak ada dalam nama Yesus. Tak ditolak dalam nama Yesus. Ada dua ini, saudara sekalian. Kekurangan dari segi keuangan dan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Saat Tuhan datang menghampiri saudara, Pak X atau Bu X, apa yang kau kehendaki agar aku Tuhan memberkati engkau? Apakah minta sakit sembuh atau minta duit? Pak, minta duit Pak, yang banyak, minta duit banyak Tuhan, bisa berobat ke Singapura, bisa berobat ke luar negeri, bisa berobat cari dokter yang hebat. Atau saudara minta sembuh tapi duitnya tetap cupet, duitnya tetap terbatas. Saudara minta yang mana? Tantangan lagi kan? Bingung lagi kan? Saudara minta yang mana? Sembuh atau duit banyak? Sembuh, duit banyak. Oke, sembuh. Karena saudara, kalau saudara sembuh, saudara bisa bekerja. Saudara bisa beraktivitas lagi. Tapi kalau saudara minta duit banyak, ini saya ini berkecimpung di dalam kebijakan publik. Saya itu mengamati kebijakan pemerintah. Antara kail dan ikan. Ya, pemerintah kan menggelontorkan program namanya BLT, bantuan langsung tunai. Ya, kalau dikasih ikan,
ikan dimakan habis mati. Betul kan? Tapi kalau dikasih ikan rekoso, susah kan? Untuk mencari ikan kan butuh keterampilan kan? Butuh keahlian. Ya kan? Tetapi itu penting. Jangan minta ikannya. Minta kail. Ya memang rekoso. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Akhirnya kita untuk mencari nafkah itu rekoso. Tapi ingat, jangan terpaku pada struk gaji, tapi kepada Tuhan. Tanamkan dalam mindset saudara dan saya. Jangan terpaku dengan gaji yang diterima dari kantor saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, tapi kepada Tuhan. Dan pada saat Bartimeus ditanya seperti itu, Bartimeus ngomong, Tuhan minta rabuni aku, mataku agar bisa melek. Dan Tuhan berikan kesembuhan, keselamatan, dan matanya melek. Dan saat matanya melek, maka Bartimeus memantapkan diri, memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Ini adalah pelajaran keteladanan seorang pengemis yang buta, yang kadang-kadang tidak dilihat orang, diremehkan orang, dilecehkan orang, tapi memberikan keteladanan bagi kita masing-masing. Saudara sekalian, saya nggak tahu problem yang saudara hadapi. Saya nggak mengerti apa yang saudara hadapi sekarang ini. Apakah keuangan, kesehatan, pekerjaan, masa depan, pendidikan anak-anak saudara, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, apa kegiatan pelayanan atau rumah tangga atau di kampung, saya nggak tahu. Tapi Bartimeus ini memberikan keteladanan bagi kita. Hari ini Tuhan curahkan rohnya kepada kita. Saat roh Tuhan dicurahkan atas hidup kita, maka kita mendapatkan yang namanya kuasa. Kalau saudara sudah mendapatkan kuasa atas pencurahan Roh Kudus, aktifkan agar saudara menjadi saksi-saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Saksi Tuhan bukan pekerjaannya pendeta saja, enggak. Saksi Tuhan saudara bisa lakukan di pekerjaan saudara. Jangan menjadi domba pada waktu hari Minggu, jadi serigala pada hari Senin dan sampai Sabtu. Jadilah domba setiap saat. Jadilah domba setiap waktu. Jadi di gereja juga menjadi teladan, di kantor, di rumah, dimanapun menjadi teladan. Saya ngomong sama anak saya, kamu jangan terpaku ya dengan gajimu. Kamu jangan terpaku dengan gajimu. Dan kamu harus menjadi berkat di mana kamu dibuang. Ingat Yeremia 29. Di mana kamu dibuang, di situ kamu harus berdoa untuk kesejahteraan di mana kamu dibuang. Saudara sekalian, saya bersyukur anak saya ini belum pernah pisah dengan orang tuanya. Jadi minggu depan saya harus balik ke Semarang karena harus bekerja, karena kantor saya harus diakreditasi. Istri saya mungkin sampai akhir bulan nemani anak saya. Anak saya nomor 2 jadi hari ini sampai ke Kupang, tapi nggak bisa sampai ke sini ya, karena pesawat baru sampai sekitar jam 11. Kalau pagi bisa saya bawa ke sini. Anak saya nomor 2. Saudara sekalian, saya bersyukur saya dan sekeluarga itu diberikan Tuhan pelayanan yang bagi saya itu, karena saya sudah dinubuati pada saat saya ada di tanah perjanjian di tanah Israel, saya dinubuati saya akan punya pelayanan di kampung dan di desa-desa, yaitu pelayanan pasar murah. Ya, pelayanan pasar murah. Terakhir saya melayani pasar murah di Kabupaten Pekalongan, yang notabene warna hijau semua. Sini kebanyakan Kupang kan Nasrani, Katolik. Di Pekalongan hijau semua, Islam semua. Saudara sekalian, ini adalah pelayanan yang luar biasa, multidimensi saudara sekalian. Ada potong rambut gratis, ada pijat gratis, ada penguatan gratis, ada penjualan sembako murah, pakaian pantas pakai, semuanya serba murah. Saat kami membagi sembako saudara sekalian, kami bisa memberikan dan kami urapi. Tuhan memberkati. Tuhan berkati, kita nggak usah batasi roh kerja. Pada saat kita ngomong Tuhan berkati, kita nggak tahu suatu saat orang yang kita ngomong itu jadi hamba Tuhan, jadi anaknya Tuhan, kita nggak tahu. Pada saat kemudian saya juga ngomong sama teman-teman, pada saat Anda motong, kamu ngomong ya, orang yang bisa ngemek-mek pegang-pegang kepala presiden hanya tukang cukur, ya kan? Tukang cukur kan? Nah, saya ngomong sama teman-teman sekalian, yang tukang cukur itu, Mas, Bu, tolong ya nanti kalau nyukur urapi, ngomongi.
Jadi milik Tuhan, jadi milik Tuhan. Tapi jangan kencang-kencang gitu ya. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras bahaya gitu ya. Karena Pekalongan itu kan banyak Islamnya. Ya, banyak Islamnya gitu. Kemudian juga pengobatan dan pijat. Pijat saya juga belajar mijit tapi belum sampai ke situ. Saya juga mau belajar motong. Ya, nanti suatu saat saya akan bawa ke sini, tim saya tak bawa ke sini untuk pasar murah sini. Ya, ya. Nanti kalau sempat yang kita lihat, saya bawa video klipnya ya, ini diputar di sini saudara sekalian. Dan kebetulan saya pegang itu sudah lebih dari, saya sejak 2014 pegang itu. Jadi sudah punya pengalaman. Jangan-jangan kalau mau ya saudara sekalian, ya uangnya itu dananya nggak terlalu banyak. Ya, karena ngerti trik-triknya itu ya. Jadi nanti kita belajar, nanti bisa bisa menularkan ya ilmu kepada teman saudara sekalian tempat ini ya. Ya. Karena di sini ada banyak anak muda ya saudara sekalian. Saya senang kalau gereja banyak anak mudanya. Karena anak muda itu adalah soko guru suatu gereja. Kalau nggak ada anak muda, ini gereja ini tinggal nama saja. Apalagi kalau anak muda keluar dari Kupang nggak balik lagi. Ya, kita bersyukur punya pendeta, Ibu Gembala, Bapak Gembala yang jiwanya masih muda ya. Lompat-lompat ya. Luar biasa saudara sekalian ya, luar biasa. Ya. Ya, saya dinubuatkan itu. Dan saya punya pelayanan di pasar murah, dan yang kedua adalah pelayanan di penjara. Orang nggak mau melayani di penjara, kotor. Dan saya sedang bergumul, ada 2 orang yang dihukum mati di lapas Kedung Bani Semarang. Lapas Kedung Bani Semarang itu berkapasitas 1.700. Ada 2 orang, tapi kami khusus melayani yang Kristen. 2 orang yang mau dihukum mati dan 3 orang yang terkena hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu saat matinya di penjara, itu hukuman seumur hidup. Saat matinya di penjara. Nah, yang 2 hukuman mati, yang satu bunuh orang, yang satu narkoba berkilo-kilo saudara sekalian. Orang Taiwan. Saya mendoakan itu. Ya, saya pelayanan di situ. Saya juga kalau bisa masuk, saya akan berdoa untuk pelayanan lapas di Pria ya. Saya nggak tahu tempatnya di mana, saya nggak tahu, akan saya coba. Kalau bisa masuk, saya akan doa di situ. Karena passion saya itu pasar murah dan penjara lapas saudara sekalian. Memang banyak orang nggak mau kotor saudara sekalian, bau. Saudara sekalian, mereka kalau nggak punya duit, nggak bisa beli sabun. Gak bisa beli odol. Terus piye caranya ini bajunya? Ya sudah dilepas, dikasih air, dikucek-kucek, dijemur, pakai lagi. Kalau nggak punya odol ya sudah, tangannya main gini aja. Ya sekalian nggak ada sikat gigi, sudah sekalian. Dan kalau sudah seperti itu ya bau sudah sekalian. Tapi ada juga yang kaya, terutama yang narkoba dan tipikor. Di Semarang itu saya kasih tahu, ada satu sel yang per bulan ada sewanya 15 juta di penjara. Itu fakta. Dan orang yang masuk itu sudah keluar. Dan sekarang dia sedang membantu pelayanan kami. Karena kasus yang besar. Saudara sekalian. Jadi kalau saudara dibawa Tuhan, dipanggil Tuhan, ingat, Bartimeus dipanggil Tuhan, dia datang. Jangan batasi diri saudara, Pak. Saya kan ibu rumah tangga, saya masih kecil Pak, penghasilan saya rendah Pak. Jangan batasi diri saudara, jangan batasi Tuhan untuk bekerja atas hidup saudara. Ingat, Tuhan mencurahkan rohnya kepada saudara dengan kuasanya Tuhan, agar saudara mengaktifkan. Tuhan nggak lihat saudara anak kecil, kaya, miskin, enggak. Tapi Tuhan lihat iman saudara. Maka pada saat gembala tempat ini meminta saudara untuk melayani di tempat ini, sambar saudara. Ambil. Saudara sekalian, maka saudara akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara. Saudara sekalian, kami berharap dengan hari ini Tuhan curahkan rohnya kepada kita masing-masing. Saudara siapkan roh jiwa saudara, terima kuasanya Tuhan. Kalau saudara sudah terima kuasanya Tuhan dan saudara mengaktifkan kuasanya Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan memberkati saudara dan akan membereskan apa yang menjadi kelemahan kekurangan saudara. Olehnya itu saudara sekalian, di hari pencurahan Roh Kudus ini, yang pertama, ucapkan syukur atas segala sesuatu yang sudah saudara alami,
yang sudah saudara terima, yang sudah saudara lakukan. Kalau saudara, mungkin pada saat saudara itu mendengar itu, saudara gerutu, marah, nggak apa-apa. Tapi cepat bertobat. Kita masih manusia, dicubit masih sakit. Cepat bertobat. Dan mengucap syukur. Dan aktifkan kuasanya Tuhan. Seperti Bartimius mengaktifkan kuasanya Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu menjadi iman Bartimius dan itu menghentikan Tuhan. Karena Tuhan melihat iman saudara dan saya bukan kebutuhan saudara. Dia melihat iman saudara. Dan kalau itu sudah terjadi, maka Tuhan akan mengerti apa yang saudara minta. Saudara akan meminta sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Bukan apa yang saudara inginkan. Saudara minta kesembuhan ya sembuh. Jangan minta yang lain-lain. Yang terpenting, yang terutama. Itu yang sudah hadapkan pada Tuhan. Karena Tuhan ngerti sekedalaman hati saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi kami berdoa kepada Tuhan agar jemaat di tempat ini ingat di dalam gereja pertama mula-mula mereka bertekun sehati sepikir kepunyaanku artinya ada saling mendukung, saling menopang dan saling melengkapi. Yang satu berkekurangan dicukupi, yang satu berkelebihan membantu yang lain. Itu saling melengkapi. Jemaat pertama di Antioquia itu seperti itu. Karena tercurah Roh Kudus, mereka bertobat dan mereka menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa.